Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa SBS volume 104 sudah rilis, dan tentunya akan ada beberapa poin menarik dari Bang Oda yang tertulis di SBS ini. Dan di sini Mimin sudah pilihkan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bicarakan. Oke lah, langsung aja kita masuk pada poin yang pertama. Ini ada informasi tentang kelompok bajak laut Akagami. Nah, walaupun bajak laut Akagami sering dimunculkan hanya punya satu kapal, ternyata Shanks punya armada yang besar. Dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa Shanks dipanggil Okashira atau bos besar. Kemudian beberapa kru yang sering muncul seperti Lukiro, Yasop, dan Ben Backband disebut sebagai perwira utama di dalam kelompok bajak laut Akagami. Ya, sangat menarik untuk menantikan seberapa besar seluruh armada dari bajak laut Akagami ini. Selanjutnya info kedua datang dari anggota CP0. Nah, di sini kita mendapatkan konfirmasi nama-nama dari mereka. Ya, walaupun beberapa memang sudah terungkap namanya. Yang ini namanya Gurnika, sepertinya dia berakhir di tangan Kaido. Lalu yang ini Maha, dia dikalahkan oleh Izo. Dan yang ini namanya Joseph, dia yang berhasil kabur dari Wano Kuni. Dan yang ini namanya Gizmonda. Lanjut lagi pada poin ketiga, ada informasi dari hobi para Tobiropo. Kita mulai dari Wushu, dia suka berjudi kartu. Lanjut Black Maria, suka bertinju dan mendengarkan kisah romantis. Untuk di Estrik, dia seorang penyuka reptil. Lalu Sasaki punya hobi meracik sake. Ulti hobinya membuat aksesoris dan menggoda adiknya, yaitu Paekuan. Sementara Paekuan hobinya adalah memancing seorang diri, tidak mau rame-rame. Lalu ada informasi tambahan mengenai cara Hiyori datang ke Onigashima. Ternyata caranya adalah dengan bersembunyi di dalam upeti harta yang akan diserahkan kepada Kaido dan Orochi. Nah, lanjut lagi kita sampai pada poin ketiga. Di sini ada cerita tentang bajak laut Kid. Cerita berawal dari sebuah pulau di South Blue. Pulau itu tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Yang memerintah pulau itu adalah geng kriminal dan mereka bertingkah seperti bangsawan atau keluarga kerajaan. Lalu pulau itu terbagi menjadi 4 wilayah. Masing-masing wilayah punya kelompok masing-masing. Dan yang memimpin masing-masing kelompok itu adalah Kid, Killer, Head, dan Wire. Nah, walaupun Kid dan Killer adalah teman masa kecil, setelah dewasa mereka sempat berada di kelompok geng yang berbeda. Selanjutnya ada kabar bahwa gadis yang dulu disukai Killer dan Kid telah terbunuh pada suatu insiden. Dan yang menghabisinya adalah penjahat paling berkuasa di pulau itu. Kita bisa menerima kematian gadis yang bernama Victoria itu. Dia pun menyatukan keempat geng yang lain, yaitu geng yang dipimpin oleh Killer, Head, dan Wire. Mereka pun sepakat untuk menyerang penjahat paling berbahaya di pulau tersebut. Dan kemenangan berhasil mereka dapatkan. Selanjutnya Kid berkata bahwa dia tidak mau tinggal di dunia yang tertutup seperti ini. Dia pun berencana untuk pergi dari negaranya. Dan Kid membentuk kru bajak laut bersama Killer, Head, dan Wire. Lalu kapal mereka pun diberi nama Victoria Pang. Ya, sungguh kisah yang menarik dari kelompok bajak laut Kid. Lanjut lagi ada informasi dari keluarga Fishsmoke. Ternyata mereka bisa mengeluarkan kekuatan walaupun tanpa Red Switch. Di sini contohnya adalah Reiju. Dia tetap bisa menyerap racun walaupun tanpa menggunakan Red Switch-nya. Hal itu juga berlaku pada anggota keluarga Fishsmoke yang lain karena tubuh mereka sudah bisa beradaptasi dengan kemampuan mereka. Nah, berdasarkan informasi baru ini berarti Ichiji masih tetap bisa menggunakan laser tanpa Red Switch. Begitupun dengan Niji serta Yonji. Tapi bagaimana dengan Sanji? Apakah dia juga masih bisa menghilang walaupun tanpa Red Switch? Hal itu belum bisa dipastikan sekarang karena Sanji bisa dikatakan spesial, yang mana di mata saudaranya Sanji dianggap sebagai produk gagal. Oke, itu aja beberapa poin SBS volume 104 yang bisa Mimin sajikan.
Dan jika ada tambahan saran dan komentar bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!